Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faras Daka Nugrah dengan NPM 208110153 ingin mempresentasikan atau menyajikan proposal seminar psikologi Islam yang berjudul Pengaruh Ibadah Sholat Terhadap Kestabilan Emosi pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Baiklah, latar belakang dari penelitian ini adalah kestabilan emosi. Sangat banyak orang yang menginginkan dan mengidamkan kestabilan emosi. Kestabilan emosi menjadi salah satu faktor kehidupan yang sangat mempengaruhi bagaimana kualitas dalam kehidupan. Kestabilan emosi adalah faktor besar untuk mempengaruhi berbagai emosi, keadaan emosi seperti marah, bahagia, sedih, jijik, takut, dan lain-lain. Di zaman yang semakin berkembang dengan pesat, tidak sedikit mahasiswa yang beragama Islam mengabaikan hubungannya dengan Sang Pencipta. Seperti yang terlihat sekarang, banyak dari kalangan anak muda hingga orang dewasa yang mengabaikan hubungan antara makhluk dan penciptanya hanya karena mengejar hal yang bersifat duniawi. Terdapat nampak banyaknya fenomena-fenomena di masyarakat, terutama di mahasiswa yang saya lihat, yang tidak dan kurang mampu untuk menghadapi dan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang di kemudian hari akan berdampak pada tekanan-tekanan emosi negatif yang tidak diperlukan, dan hal tersebut terlihat jelas pada mahasiswa-mahasiswa Fakultas Psikologi UIR, terutama pada saat kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang diemban sangat banyak dan sehingga kurang sadarnya tentang beribadah sholat. Kita sebagai individu umat agama Islam wajib untuk melaksanakan ibadah sholat yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Dalam firman Allah yang lain, Al-Baqarah ayat 43 berbunyi, "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku beserta orang yang ruku." Ayat tersebut memerintahkan seorang muslim untuk melaksanakan sholat dan melaksanakannya bersama-sama orang lain atau berjamaah. Dan pada surat lainnya Allah memerintahkannya dengan bunyi adalah, "Selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah ke Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya untuk dan atas orang-orang yang beriman." Di atas maka ditetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh ibadah sholat terhadap kestabilan emosi pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh sholat terhadap kestabilan emosi pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Hipotesis yang terdapat pengaruh ibadah sholat terhadap kestabilan emosi pada mahasiswa Fakultas Psikologi, di mana semakin tinggi ketekunan pelaksanaan ibadah sholat pada mahasiswa, maka semakin tinggi pula kestabilan emosi mahasiswa, dan sebaliknya semakin rendah sholat pada mahasiswa, maka semakin rendah pula kestabilan emosi mahasiswa. Pada penelitian ini menggunakan teori Ahmad dan Salimi 2008 tentang apa itu sholat, Rifai syarat sholat, dan teori yang dikembangkan oleh Harlock pada tahun 2002, dan Kartono 2002, dan Schneider tentang kestabilan emosi. Ahmadi dan Salimi 2008 mengatakan sholat arti bahasanya adalah doa. Rifai 2014 mengatakan syarat sholat adalah yang mesti dipengaruhi oleh seseorang yang akan melakukannya adalah suci dari hadas, kecil dan besar, menutup aurat, waktu yang ditentukan telah masuk, menghadap kiblat, mengetahui mana yang fardu dan sunnah, menjauhi perkara yang membatalkan sholat. Nur Ahmadi dan Salimi
2008, rukun sholat ialah segala perbuatan dan perkataan dalam sholat, dan apabila ditidakkan maka tidak sah sholat tersebut. Rukun sholat diantaranya adalah sebagai berikut: niat, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku, sujud dan tumanina, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Rasulullah SAW, dan mengucapkan salam. Baik, kestabilan emosi. Kestabilan emosi adalah keadaan yang tidak berubah-ubah dari satu emosi ke suasana hati lain seperti dalam periode sebelumnya. Jadi tidak berubah-ubahnya emosi dari saat ini menjadi balik ke emosi-emosi sebelumnya secara tidak jelas. Harlock 2002. Menurut Schneider, aspek kestabilan emosi ada 3: adekuasi emosi, kematangan emosi, dan kontrol emosi. Adekuasi emosi adalah reaksi emosi sesuai dengan rangsang yang diterima. Kontrol emosi adalah kontrol yang dapat dilakukan pada emosi sehingga tidak berubah-ubahnya seperti yang dikatakan Harlock. Dan kematangan emosi adalah dilandainya ada kemampuan untuk memberikan reaksi emosi yang tepat pada situasi yang tidak menyenangkan dan kondisi tertentu. Kartono menjelaskan ada beberapa faktor untuk kestabilan emosi, yaitu kondisi fisik, pembawaan, dan stemming atau suasana hati. Kondisi fisik adalah kondisi fisik badan kita, apakah kita sehat atau sakit. Pembawaan adalah berhubungan dengan sifat individu itu sendiri atau sifat bawaan. Stemming atau suasana hati adalah merupakan kondisi perasaan yang berkesinambungan dengan dicirikannya dengan selalu timbulnya perasaan-perasaan senang atau tidak senang yang tidak jelas, dan sifatnya suasana hati menentukan apakah seorang akan mempunyai kestabilan emosi dan atau tidak. Baik, penelitian saya menggunakan penelitian metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode yang menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan atau pengaruh antar variabel. Variabel dalam penelitian ini adalah ibadah sholat dan kestabilan emosi, dengan ibadah sholat sebagai variabel bebas dan kestabilan emosi sebagai variabel terikat. Subjek yang saya gunakan adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dengan berkarakteristik sebagai berikut: mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau, beragama Islam, berjenis kelamin pria dan wanita. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, alat ukur dengan model kuantitatif seperti yang disebutkan tadi. Dengan pengumpulan data berupa alat angket atau kuesioner untuk mengungkap hal-hal berkaitan dengan atribut atau variabel yang telah disebutkan tersebut, kestabilan emosi dan ibadah sholat. Analisis yang digunakan pada data yang diperoleh adalah untuk validitas saya menggunakan produk momen, korelasi produk momen, dan untuk reliabilitas saya menggunakan Alpha-Kronbach. Dan untuk metode atau model atau pola yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah model atau pola ketiga, yaitu integrasi teori Islam dan Barat. Seperti yang saya sebutkan tadi, dari Ahmadi dan Salimi, Rifai, itu adalah teori-teori Islam, dan dari Quran dan hadis itu adalah teori Islam. Terus dari teori Harlock ada teori Kartono dan teori Schneider, itu adalah teori-teori dari Barat. Jadi saya menggabungkan dua teori tersebut, atau saya integrasikan teori-teori tersebut untuk saya lakukan atau saya masukkan ke dalam penelitian atau proposal penelitian saya. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.